Penghisap uang itu memang benar adanya dan nyata. Yang mengejutkannya lagi, orang menganggap hal ini sepele dan baru menyadarinya kalau ternyata pengeluaran membludak ketika uang sudah menipis bahkan habis. Lantas, apa kebiasaan sepele yang bisa menghisap uangmu secara perlahan? Ayo kita bahas. Yang pertama adalah terlalu sering membeli kopi mahal. Sebenarnya bukan kopinya yang mahal, tapi tempat meminum kopi itulah yang memiliki value sehingga membuat produknya menjadi mahal. Nah, kebiasaan nongkrong di tempat-tempat elit ini bisa membuat uangmu habis terserap. Meski pada awalnya hanya sekedar bersenang-senang, tapi kalau terus berkelanjutan maka akan membuat kamu miskin secara mendadak. 2 adalah menggunakan taksi online tanpa pertimbangan. Banyak yang tidak sadar, keberadaan taksi online yang mudah dipesan dan mau menjemput di depan rumah bisa membuat keuangan tidak stabil dan menjadi salah satu pemborosan untuk kalian. Apalagi jika pemesannya setiap hari, entah itu untuk mengantarkan bekerja, nongkrong ke rumah teman, kuliah, ataupun keperluan lainnya. Mulai sekarang, tolong pertimbangkan kembali jika ingin menggunakan taksi online. Apakah memang butuh? Apakah jaraknya terlalu jauh? Tidak adakah opsi yang lebih murah? Dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. 3 adalah rokok. Sepertinya orang-orang di Indonesia memang sudah bersahabat baik dengan produk yang satu ini. Katanya sih untuk menenangkan pikiran. Namun, sifat candunya itu bisa membuat kamu harus mengeluarkan uang lebih banyak agar bisa membelinya. Apalagi, harga rokok setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Sekarang, coba yuk hitung berapa total uang yang harus kamu keluarkan untuk membeli rokok di setiap harinya. Yang keempat adalah internet berlebihan. Internet memang menjadi kebutuhan pokok saat ini, entah itu untuk menunjang pekerjaan ataupun hanya sekedar hiburan di dunia maya. Akan tetapi, terlalu mengaburkan uang untuk membeli internet juga bukan perilaku yang baik, apalagi jika gaji kalian itu masih pas-pasan. Misalnya nih, kalian punya pekerjaan onsite selama 8-10 jam, yang artinya selama itu pula kamu pasti sudah tersambung dengan wifi kantor. Jika kebutuhan internet kamu sudah terpenuhi selama bekerja, buat apa harus memasang wifi lagi di rumah? Ya, kalau memang ada pekerjaan tambahan yang membutuhkan internet, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk menonton, scroll TikTok, kirim meme ke teman, bukankah lebih baik jika beli paket sebulan yang lebih murah? 5 adalah biaya-biaya yang ada di kartu kredit. Menurut beberapa orang, memiliki kartu kredit merupakan suatu hal yang diperlukan. Sebab, selain terlihat mewah, mereka menilai kalau kartu ini bisa digunakan sewaktu-waktu. Itu keuntungannya saja. Gimana dengan biaya-biaya yang harus kamu bayarkan? Seperti biaya tahunan, biaya materai, biaya keterlambatan, biaya bunga, biaya overlimit, dan lain sebagainya. Semua akan fine-fine aja kalau memang penghasilan kalian sudah unlimited. Tapi kalau pas banget, gimana tuh mikirnya? 6 adalah pay later tiap bulan. Beli sekarang bayar nanti memang kelihatannya enak banget, apalagi saat tanggal tua. Kayak ada magnet tersendiri yang membuatnya tampak nikmat kalau dicoba. Sekali 2 kali coba masih oke lah. 3-4 kali udah mulai terasa karena tanggungan semakin banyak dan semakin berani membeli barang. Kelima dan keenam sepertinya harus mulai menghilangkan keinginan nabung demi bisa membayar cicilan. Ketujuh dan kedelapan kalian udah mulai ngos-ngosan. Ke-9 ke-10 udah ada banyak notif dari pay later karena telat bayar. Kalau nggak diperhatiin banget ya tambah sepele. Tapi lambat laun tagihan semakin banyak baru terasa gimana bebannya. Terakhir adalah tiket bioskop. Nggak ada yang salah kok kalau kalian ingin menghibur diri dengan nonton di bioskop film-film terbaru yang menarik dan keren. Namun, bukan berarti kalian akan terus mengeluarkan duit buat pergi ke bioskop setiap kali film baru keluar kan? Masalahnya tuh hampir setiap minggu ada film baru di bioskop, dan untuk per tiket biasanya dibanderol dengan harga sekitar Rp35.000. Itu hanya tiketnya, belum camilan, minuman, transportasi, dan makan. Kalau dihitung secara keseluruhan ya lumayan habisnya. Kelihatan sepele namun menghisap uang. Inilah kebiasaan yang bisa membuat kondisi finansial menurun kalau sering dilakukan. Terkadang semua hal itu hanya untuk menunjang gaya hidup, tanpa memikirkan dampaknya kalian terlalu menggebu-gebu untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Satu kesimpulannya, jangan terlalu berlebihan dalam mengalokasikan uang pada pos-pos yang tidak terlalu berguna. Ingat, masa depan kalian harus diperjuangkan. Jangan hanya memikirkan hari ini, karena kesulitan di kemudian hari masih menanti. Terima kasih udah mau nonton video aku hingga akhir. Tetap ikuti channel YouTube ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Thank you and see you.